Gini ceritanya, begini ya, oke, jelas jelek-jelek nggak apa-apa lah ya. Oke. Yang penting ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan, tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya. Jadi satu Tuhan, tiga kepribadian dalam satu kesatuan. Yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel, saudara. Tidak mau jadi begini, nggak mau. Kalau ini esa, dia maunya begini. Ini parah nih. Capek aku ngurusin orang begini. Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga, tiga di antara satu dan sebagainya. Sebuah kejadian mengejutkan terjadi di dalam sebuah gereja. Seorang pendeta terlihat marah dan gelisah saat di hadapan para jemaatnya justru diputarkan cuplikan ceramah dari Ustadz Adi Hidayat. Bukan tanpa alasan. Isi ceramah tersebut membongkar secara terang-terangan bagaimana konsep ketuhanan dalam agama Kristen, terutama doktrin Trinitas, bukanlah ajaran asli yang dibawa oleh Nabi Isa atau Yesus. Apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat seolah membuka tabir kebohongan dan manipulasi sejarah yang telah lama tersembunyi. Ia menyampaikan dengan dalil yang kuat dan logika yang jelas, bahwa Yesus sejatinya mengajarkan penyembahan hanya kepada satu Tuhan. Namun seiring waktu, ajaran itu justru diubah oleh para pendeta dan tokoh gereja menjadi konsep tiga Tuhan yang dikenal sebagai Trinitas. Momen inilah yang memicu reaksi emosional dari sang pendeta, karena kebenaran memang terkadang menyakitkan bagi mereka yang telah lama hidup dalam kebiasaan yang salah. Kita simak videonya sampai habis. Ceritanya, begini ya, oke, jelas jelek-jelek nggak apa-apa lah ya. Oke. Yang penting ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan, tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya. Jadi satu Tuhan, tiga kepribadian dalam satu kesatuan. Yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel, saudara. Tidak mau jadi begini, nggak mau. Kalau ini esa, dia maunya begini. Ini parah nih. Capek aku ngurusin orang begini. Dia maunya begini. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ini punya pribadi lain, ini punya pribadi lain, ini punya pribadi lain. Tapi ini begini. 3-1-1-3 tidak bisa dipisah-pisahkan. Tapi mereka juga tidak boleh jadi satu begini. Tapi tidak boleh jadi begini. Renggang-renggang gini nggak boleh. Harus begini. Begini. Enggak, Allah kita itu esa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Sebab itu sebelum saya menyampaikan haleluya, apa yang saya mau sampaikan, kita lihat, kita dengar dulu tayangannya. Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga, tiga di antara satu dan sebagainya. Wa wailul ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim. Kitab tuh, maka celaka bagi orang-orang yang sengaja menulis. Awas, dengan tangan mereka. Tulis, bikin kisah, bikin ini, bikin itu. Konsep ketuhanan jadi berubah. Silahkan. Apa di antara yang berubah? Diterangkan oleh Quran langsung. Jadi Quran menerangkan nih apa yang mereka tuliskan. Ya, yang sebelumnya mereka bikin. Ternyata ditetapkan Nabi bukan dari kalangan mereka. Yang dibawa bukan kitab jadi yang mereka harapkan. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum kitab itu sempurna dan sebagainya, dipalingkan isi-isinya. Tuh, tulis. Tuhan, yang tadinya Nabi Isa menyembah satu Tuhan. Lihat, ini kita bicara dengan persepsi kita ya. Kalau sedang disoal, kita diskusi. Ya, jangan langsung tersangka aja, ya, itu nggak tepat. Kalau ada yang tidak beda pendapat, kita diskusi. Jangan mencela orang, kita diskusi dengan cara yang ilmiah. Di begitu disoalin Nabi Musa, Nabi Isa dijelaskan oleh Quran. Hei,
di antara yang tidak benar itu Anda menuliskan di situ. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Celaka bagi orang yang ngarang-ngarang dengan tangannya, nuliskan di Alkitab. Yang tidak seperti itu sebelumnya. Ya, Ten Commandment isinya begini, kenapa jadi berubah seperti itu? Hei, Taurat begini, Injil isinya begini, kenapa Anda rubah begitu? Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga, tiga di antara satu dan sebagainya. Turun berita dari Al-Quran. Ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya. Ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di Taurat sebelumnya. Yang benar itu begini, Tuhan itu cuma satu, menunjuk pada satu yang satu. Bahkan Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Yuk kita buktikan. Kata Anda di kitab Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya. Benar enggak Anda Tuhan? Ya, sekarang diturunkan. Ya. Tadi Anda sudah mendengar dan melihat tayangan langsung ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Nah, beliau berkata bahwa Injil yang kita punya sekarang itu sudah dirubah-rubah. Oke. Simak video ini sampai selesai ya, agar tidak gagal paham teman-teman. Jadi tidak seperti yang aslinya lagi. Injil kita itu Injil yang palsu karena sudah dirubah oleh tangan manusia. Kalau memang Injil kita ini Injil palsu, saya kembali bertanya lagi kepada Bapak Ustadz Adi Hidayat. Ya, yang aslinya di mana? Kalau Bapak ketemu yang aslinya, ketika saya disuruh Lugis, saya mau lihat yang aslinya. Kita bisa ketemu di Hotel Indonesia, di Hotel Hyatt, di mana saja kita bisa ketemu. Ya, kalau Bapak bisa tunjukkan yang aslinya, baru itu namanya Bapak seorang akademisi yang baik. Kita lihat di videonya ya, saya akan tanggapi. Apakah semua orang percaya harus ada 5 macam tanda itu? Menyembuhkan, mengusir setan, melakukan mukjizat, berkarunia lidah dan sebagainya. Dan kalau minum racun tidak mati, digigit ular tidak apa. Ini 5 macam yang ditulis di dalam ayat-ayat terakhir Markus 16. Sebenarnya maafkan, ini di dalam kodeks-kodeks yang tertua tidak ada. Pak Stephen Tong, Anda ini kan doktor teologi, dan pasti Anda kan punya banyak teman-teman doktor teologi. Anda harus adakan meeting atau rapat untuk membahas masalah Markus 18 ini atau Markus 16, karena Bapak Pendeta Stephen Tong mengatakan dalam kodeksnya yang asli ini sudah tidak ada. Artinya mungkin manuskrip itu tidak ada, tapi ayat itu sepertinya ditambahkan begitu, kurang lebih begitu. Kalau itu memang ayat tambahan supaya tidak jadi problem, ya, tidak jadi masalah baik bagi orang Kristen maupun non-Kristen, itu harusnya Bapak Stephen Tong dengan rekan-rekan yang hebat, yang sangat luar biasa dalam ilmu teologianya, pergi ke Lembaga Alkitab Indonesia, dan di situ Bapak harus mengusulkan supaya ayat-ayat yang di Markus 16 itu dibuang. Oke. Ini teman-teman, terjadi persilatan sesama mereka. Menurut Pendeta Stephen Tong, Markus pasal 16 dari ayat 9 sampai ayat 20 khususnya dari 9 sampai 20 itu tidak ada di kodeks-kodeks tertua. Kalau tidak ada di kodeks-kodeks tertua, lalu siapa yang menambahkan ayat tersebut? Dari tidak ada, di salinannya ada. Bukankah itu sebuah perubahan? Apakah betul Bible berubah-ubah, diubah-ubah? Silakan simak video ini teman-teman. Kalau memang itu masih tetap ada, berarti apa yang dikatakan oleh rekan-rekan kita, khususnya pihak Muslim, benar
benar bahwa Alkitab itu palsu karena ada ayat-ayat. Oke, saya cukupkan ya teman-teman. Terus mana aslinya? Mana aslinya? Loh, mau bertanya yang asli. Kalau sesuatu sudah bercampur, ya, kopi sudah bercampur teh, atau teh sudah bercampur kopi, masihkah kopi itu disebut kopi murni, kopi asli? Tentu tidak, karena sudah bercampur dengan teh. Apakah teh yang sudah bercampur dengan kopi masih bisa disebut teh asli atau teh murni? Tentu tidak. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan kopi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Terus mana Injil yang asli? Injil yang asli adalah Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Bukankah Yesus memberitakan Injil? Lalu di mana Injilnya Yesus? Itu pertanyaannya. Kita lanjutkan teman-teman. Seorang intelektual, Bapak seorang yang memang betul-betul mengucapkan kata-kata yang benar. Tapi kalau Bapak hanya bisa katakan Injil yang kami pegang sekarang ini palsu karena sudah dikotak-katik oleh tangan manusia, ya, Bapak nggak bisa buktikan secara ilmiah, nggak bisa buktikan mana yang aslinya, berarti Bapak omdo, Ustadz omong doang, ya, berita hoak, atau asbun asal bunyi, ya. Ustadz Adi Hidayat asal bunyi katanya. Lalu bagaimana dengan video yang ini teman-teman? Pendeta Rizuli Lubis meminta kepada Pendeta Stephen Tong agar supaya mendatangi LAI dan mengusulkan ayat itu, Markus 16 ayat 9, ya, khususnya ayat 18 ya, agar supaya dibuang atau dihapus. Lalu bagaimana dengan ini? Apakah ini adalah bukti perubahan yang terjadi di dalam Bible? Silakan nilai sendiri teman-teman. Kita lanjut. Kami yakin betul Injil yang kami punya ini asli. Haleluya. Ini bukan palsu, ini asli. Kenapa asli? Karena Injil ini dijagai oleh Tuhan. Injil ini dijagai oleh Tuhan. Nah, sekarang kita simak lagi video yang ini. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 yang seolah-olah seakan-akan mengajarkan Trinitas. Yang tertulis bahwa di sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, di situ dikatakan dengan jelas bahwa itu adalah ayat sisipan. Ya, kalau namanya sisipan berarti tidak asli. Kalau tidak asli, bahasa lainnya, istilah lainnya adalah palsu. Oke, ini yang ngomong adalah orang Kristen. 1 Yohanes 5 nomor 7 itu adalah ayat sisipan. Kalau itu adalah ayat sisipan, tentu ayatnya tidak asli. Kalau tidak asli, ya dalam istilah kerennya, ya palsu. Ini yang ngomong orang Kristen. Jangan salahkan ya, atau jangan heran teman-teman, jika ada yang masuk Islam berbondong-bondong orang mualaf itu, jangan heran, nggak usah heran teman-teman. Karena sesama mereka saja masih bersilat sesama mereka. Contoh, Franz Donald mengatakan 1 Yohanes 5 nomor 7 ayat palsu. Stephen Tong mengatakan bahwa Markus pasal 16 ayat 18 itu tidak ada di dalam kodeks tertua. Kita lanjutkan videonya Pendeta Rizuli Lubis. Ya, dia katakan begini. Jadi tadi Anda kurang dengar, saya pun tadi nggak jelaskan karena saya pikir di poin ketiga dia bisa dijelaskan. Jadi dia katakan, ya, di poin pertama tadi konsep itu dirubah, Yesus Tuhan. Terus konsep Allah itu 3-1-1-3. Makanya di ayat ini dia jelaskan kalau Tuhan itu 3, saudara, bagaimana? Sedangkan manusia aja kalau 3 mengambil keputusan harus musyawarah. Terus kalau Tuhan bagaimana? Kalau dia 3, kalau dia 3-1-1-3, terus dia mau ambil keputusan harus bermusyawarah. Kalau ada tahu videonya sampai selesai, dia katakan, saudara, bisa hancur ini semua ciptaannya. Karena Tuhan yang satu bilang
A, Tuhan yang satu bilang B, Tuhan yang satu bilang C. Mereka berdebat, Tuhan sama Tuhan. Satu pemikiran, pendeta di Suli Lubis ini satu pemikiran dengan saya. Kalau Tuhan ada 3, pendapat Tuhan 1A, pendapat Tuhan 2B, pendapat Tuhan 3C. Bentrok jadinya sesama Tuhan. Dia katakan, haleluya. Jadi betul itu kalau Tuhan 3. Jadi Bapak ketemu orang Kristen yang salah, Bapak ketemu orang Kristen yang keliru, Bapak dapat input yang salah. Jadi input menghasilkan output, outputnya jadi salah. Haleluya. Seandainya Bapak Ustadz Adi Hidayat ketemu saya, oh Bapak nggak punya pemikiran yang salah seperti itu. Kami bukan menyembah Tuhan 331. Haleluya. Kalau memang ada orang Kristen berpikir begitu, ya saya mau pun bertanya, di Islam pun itu ada Muhammadiyah, ada NU, ada kunut, ada nggak kunut? Mas, Kuculuk nih. Ini kuculuk teman-teman. Di Islam ada Muhammadiyah, ada NU, ada kunut, ada tidak kunut. Itu perkara cabang, itu perkara ibadah. Ya. Yang kunut ada dalilnya. Yang tidak kunut pun juga ada dalilnya. Jadi sama-sama betul, ya. Yang disinggung oleh Al-Qur'an itu seputar ketuhanan Yesus. Seputar ketuhanan Yesus. Benarkah Yesus mengaku sebagai Tuhan? Andalan para pendeta pasti mengatakan bahwa Yohanes 13:13 engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Konsep ketuhanan Yesus ini juga dibantah oleh orang Kristen, teman-teman. Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab artinya adalah Tuhan Yesus. Sekali lagi saudara-saudariku, Tuhan Yesus adalah sama dengan Tuhan Yesus. Jadi Yesus adalah Tuhan, bukan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, bukan. Nah semuanya, sungguh mencengangkan ketika sebuah gereja justru memutar video ceramah Ustadz Adi Hidayat di hadapan jemaatnya sendiri. Terlihat jelas bagaimana seorang pendeta mulai marah dan resah, bukan karena diserang secara pribadi, tapi karena argumen yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat mengenai konsep ketuhanan dalam ajaran Kristen, mengguncang pondasi keyakinan yang selama ini mereka pegang. Ustadz Adi Hidayat secara ilmiah dan logis memaparkan bahwa ajaran Yesus atau Nabi Isa pada dasarnya adalah tauhid, penyembahan hanya kepada satu Tuhan. Namun, setelah wafatnya Yesus, ajaran tersebut secara perlahan diubah oleh para tokoh gereja menjadi konsep Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Inilah yang disebut oleh Ustadz Adi sebagai bentuk penyimpangan dan rekayasa terhadap ajaran asli yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Kemarahan pendeta dalam video tersebut seolah menjadi bukti nyata bahwa kebenaran itu memang seringkali pahit untuk diterima. Ketika logika dan dalil-dalil Al-Quran serta Injil yang belum diselewengkan dipaparkan secara terbuka, maka siapapun yang jujur pada hati nuraninya akan merasa terguncang. Fenomena ini menunjukkan bahwa semakin banyak pihak yang mulai membuka mata, menyadari bahwa konsep ketuhanan dalam agama yang mereka anut tidak lagi murni seperti yang diajarkan oleh para nabi. Dan inilah mengapa Islam hadir sebagai pelurus, sebagai penyempurna, membawa kembali manusia kepada ajaran tauhid yang lurus. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Semoga hidayah terus terbuka bagi siapapun yang mencari kebenaran dengan tulus. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Santri TV. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.